Setelah melakoni laga versus Tottenham, Andre Onana akhirnya telah sampai di Pantai Gading untuk bergabung dengan timnas Kamerun pada ajang Piala Afrika. Meskipun begitu, kedatangannya justru disambut dengan berbagai hujatan dari rakyat Kamerun. Hal itu lantaran Onana dianggap lebih mementingkan MU ketimbang tugas negara. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau Erik ten Hag sebelumnya meminta pihak Federasi Kamerun untuk membiarkan Onana tampil di laga versus Tottenham. Gak tahu apa yang ada di kepalanya. Ten Hag ngotot apapun caranya, pokoknya Onana harus bisa main alih-alih mempercayai Altay Bayindir. Alhasil, Onana yang rencananya langsung terbang usai laga tersebut akhirnya telat karena terkendala cuaca dan melewatkan partai perdana melawan Guinea. Oleh karena itu gak heran kalau ia kini harus menerima beragam hujatan yang sebenarnya berasal dari keegoisan Ten Hag itu sendiri. Andre Onana seperti kita ketahui bersama kalau ia sempat mencuri perhatian karena memilih untuk bertahan di Manchester United meskipun Piala Afrika sudah dimulai. Yap, ia tidak bergabung dengan timnas Kamerun lebih cepat meskipun sudah dipanggil menjadi salah satu kiper untuk skuad asuhan Rigobert Song. Menurut kabar dari jurnalis bernama David Ornstein, hal tersebut berhubungan dengan kesepakatan Manchester United dengan Federasi Sepak Bola Kamerun atau Fecafoot. Diketahui kalau Ten Hag meminta kepada Fecafoot untuk mengizinkan Onana bermain lebih dulu bagi mereka. Setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya Fecafoot pun dengan berat hati menyepakati keinginan Ten Hag tersebut dan menunda kedatangan Onana. Yap, dalam kesepakatan itu, Ten Hag meminta kepada Fecafoot agar mengizinkan Onana bermain saat laga melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-21 Liga Inggris kemarin, di mana laga antara MU melawan Tottenham Hotspur sendiri berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu 14 Januari 2024. Nah, setelah melawan Spurs, barulah Onana akan berangkat untuk membela timnas Kamerun di ajang Piala Afrika. Padahal nih, pertandingan pertama timnas Kamerun di Piala Afrika adalah melawan Guinea pada 15 Januari 2024. Dan gokilnya, skenario itu pun benar-benar dijalani oleh Onana, di mana langsung terbang ke Pantai Gading pada malam hari setelah laga tersebut selesai. Sialnya pesawat yang ditumpangi oleh Onana sempat mendarat darurat di Abidjan karena masalah cuaca. Dan itu diketahui masih cukup jauh, mengingat tempat penyelenggaraan pertandingan pertama Kamerun adalah di Yamoussoukro. Alhasil Onana akhirnya sampai di tempat pertandingan pada pukul 4 pagi waktu setempat. Sedangkan pertandingan sendiri akan dimulai pada pukul 17 sore waktu setempat. Tentu saja mustahil bagi pelatih memainkan Onana dalam kondisi jet lag akibat pendaratan darurat yang memakan cukup waktu di laga pertama yang terbilang penting. Maka dari itu, wah, abis Onana kena hujatan sana-sini dari rakyat Kamerun. Yap, dalam laga itu sendiri, Kamerun cuma bisa main imbang 1-1 melawan Guinea. Tentu saja hasil itu membuat fans sangat kecewa. Alasannya fokus tim beneran keganggu gara-gara masalah Onana yang dirasa malah membuat situasi jadi ribet. Pelatih nggak fokus kepada tim, dan pemain juga malas jadi sorotan mulu gara-gara Onana. Di satu sisi Onana yang di laga itu nggak masuk ke dalam skuad dan cuma nonton di pinggir lapangan, menjelaskan kalau ia menerima segala hujatan yang mengarah kepadanya. Hanya saja, jangan pernah menyalahkan tim karena gagal menang. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun tidak akan saya sampaikan di sini karena kami sedang berkompetisi. Yang paling penting adalah persatuan yang sakral dalam skuad. Kami berada di sini untuk menang. Saya tidak ingin orang-orang mengkritik pemain lain, terutama yang termuda. Biarkan orang-orang terus mengkritik saya. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya melakukan apa yang baik untuk negara saya. Ini seperti memilih antara ayah dan ibu saya. Tetapi negara saya yang utama. Itulah mengapa saya di sini, kita bersama. Ucap Onana dilansir dari Metro.
Lebih lanjut, Onana juga menyampaikan kepada fans permintaan maafnya. Selain itu, Onana juga berharap kalau fans tetap mendukung tim apapun kondisinya. Saya meminta para pendukung untuk mendukung kami di saat-saat yang baik dan buruk. Saya adalah salah satu pemimpin, jadi saya memikul tanggung jawab saya, dan itulah mengapa saya berada di sini. Saya di sini untuk mewakili negara saya, benua saya. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini bersama negara saya. 40 tahun yang lalu, para tetua kami melakukan sesuatu yang luar biasa di sini. Datang untuk mewakili negara yang indah ini adalah hal yang paling penting. Mengenai waktu bermain saya, pelatihlah yang akan memutuskan. Kami berada di sini untuk menang, siapapun yang bermain. Kami memiliki para penjaga gawang yang sangat bagus. Yap, melihat situasi yang ada, tentu saja membuat langkah Kamerun buat lolos ke fase grup ini cukup berat. Sebab mereka harus bisa menang melawan tim kuat Senegal yang diperkuat Sadio Mane, Ismaila Sarr, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Terlebih Senegal sendiri juga di laga pertama mampu menang meyakinkan atas Gambia 3-0. Maka dari itu jika imbang atau sampai kalah, peluang Kamerun akan cukup berat meskipun di laga terakhir akan bertemu Gambia yang dianggap sebagai negara terlemah di grup C. Yap, jika semisal Kamerun gugur di awal, jelas kebencian rakyat Kamerun atas Onana pasti akan lebih besar. Namun itu nggak berlaku buat Ten Hag. Baginya, persetan dengan keadaan di sana. Yang penting sang kiper kesayangan bisa segera balik dan main lagi buat MU. Ya, walaupun ujung-ujungnya ngelawak lagi sih, akan tetapi berkaca dari situasi yang ada, membuat ex penyerang Arsenal, Emmanuel Adebayor, angkat bicara. Di mana ia mengkritik sikap Onana yang dinilai tak menghargai dan terkesan menyepelekan negaranya sendiri. Selain itu, Adebayor juga mengkritik sikap Federasi Kamerun yang dinilai terlalu lembek dan tidak tegas. Dia tidak menghormati Kamerun. Saya dulu juga pemain seperti dia, dan bahkan saya termaksud pemain paling penting yang masuk seleksi. Tapi saya tidak pernah bersikap seperti itu. Kenyataan bahwa situasi ini sampai terjadi berarti menunjukkan ada masalah. Mungkin masalah di dalam federasinya, dia mengambil resiko besar karena dia menjadi asing di mata supporter Kamerun, serta para supporter Afrika lainnya, dan jelas para pemain tertentu di tim. Ucap Legend City itu kepada Sport News Afrika. Yap, apapun itu, semoga masalah seperti Onana ini nggak terjadi lagi pada siapapun. Karena bagaimanapun, kepentingan negara adalah yang utama. Jika seseorang udah nggak menghargai itu, maka ada yang salah dengan pikiran orang itu. So, kalau menurut kalian gimana nih? Siapa yang dianggap tidak etis? Sikap Onana, Federasi Kamerun, atau keegoisan Ten Hag? Kayaknya semuanya sih ya kalau ini.